Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, wilayah yang luas, serta memiliki berbagai macam ragam dan budaya. Dan tidak lupa, Indonesia juga memiliki flora dan fauna dengan keindahannya. Halo, namaku Ling Ling. Mari kita belajar bersama. Tahukah kamu apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan semua yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Jadi begitu teman-teman. Sekarang apa kamu tahu apa masalah terbesar terhadap lingkungan saat ini? Ya, sampah. Sampah merupakan semua material sisa yang telah dibuang, baik sampah dari rumah tangga, perdagangan, industri, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, sampah digolongkan menjadi 3, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah organik. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan yang sulit atau tidak mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah anorganik. Lalu, sampah B3 adalah sampah yang terdiri dari bahan beracun dan berbahaya. Ini adalah contoh sampah B3. Sampah B3 memiliki beberapa karakteristik, seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat infeksius, dan beracun. Jika tidak ditangani dengan benar, akan sangat berbahaya bagi manusia dan juga lingkungan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 64 juta ton sampah setiap tahun, dan terus meningkat setiap tahunnya. Sekarang apa kamu tahu bahaya sampah terhadap manusia dan juga lingkungan? Tumpukan sampah yang tidak diolah dan dibuang begitu saja akan menyebabkan pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, dan juga menyebabkan banyak sumber penyakit. Dan juga, pembuangan limbah bahan bakar berbahaya atau beracun ke laut dapat merusak ekosistem laut dan kelestarian terumbu karang. Lalu, akibatnya yaitu terjadinya banjir. Secara langsung dan tidak langsung, sampah-sampah inilah yang menjadi penyebabnya, karena merusak daerah aliran sungai. Dan akhirnya, binatang laut ini yang menjadi korbannya. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, ubahlah pola pikir. Stop membuang sampah sembarangan. Di sungai maupun di jalan. Karena sampah kita adalah tanggung jawab kita. Buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya, biasakan memilah sampah berdasarkan jenisnya terlebih dahulu, agar lebih memudahkan proses daur ulangnya. Dan yang terakhir, biasakan diri dengan gaya hidup 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah usaha mengurangi sampah di kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengurangi penggunaan tisu dan menggantinya dengan sapu tangan. Lalu, mengurangi pemakaian kantong plastik saat berbelanja dan menggantinya menggunakan kantong belanjaan atau wadah belanja. Lalu selanjutnya, reuse adalah menggunakan sampah atau barang yang masih bisa digunakan kembali. Contohnya, seperti menggunakan kaleng bekas Astor menjadi tempat pensil, atau menggunakan botol minum bekas menjadi pot tanaman. Dan yang terakhir, recycle adalah mendaur ulang sampah atau benda yang sudah tidak bisa dipakai lagi menjadi lebih bermanfaat, seperti sampah organik menjadi pupuk kompos bagi media tanam, lalu mengubah sisa bungkus kopi menjadi kerajinan tangan. Dengan begitu, kita dapat membantu menyelamatkan lingkungan Indonesia dan juga membuat bumi kita menjadi lebih baik. Namaku Shili. Bagaimana cara menjaga lingkungan agar bersih, hijau, dan asri? Apa sih ciri-ciri lingkungan bersih, hijau, dan asri? Ciri-ciri lingkungan yang bersih, hijau, dan asri. 1. Banyak tumbuhan
tumbuhan hijau. 2. Udara bersih dan segar. 3. Sampah tidak berserakan. Yuk belajar teman-teman. Apakah kalian tahu cara menjaga lingkungan agar tetap bersih, hijau, dan asri? Yaitu, pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Kedua, tanamlah pohon. Ketiga, membersihkan lingkungan. Keempat, tidak menebang pohon sembarangan. Kelima, tidak merusak tanaman. Keenam, menanam pohon di perkotaan. Semoga cara-cara tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk menerapkannya ya. Terima kasih. Karena sebuah harapan yang besar berawal dari sebuah pelajaran sederhana dan aksi nyata. Kalau bukan kita yang peduli dan menjaga lingkungan saat ini, siapa lagi? Mulailah dari diri sendiri.